Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu kesempatannya. Saya Riki Aditya, beserta kelompok saya. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis kami terhadap hubungan teori spiral of silence dengan realitas pembubaran Doa Rosario di Tangerang Selatan. Nah, kali ini berikut ini ada sedikit video, cuplikan video di mana adanya pembubaran terhadap Doa Rosario. Silakan menyaksikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan alasan kami memilih realitas ini, karena realitas ini mencerminkan isu keberagaman dan ketegangan sosial yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kasus ini penting dikaji untuk memahami bagaimana tekanan sosial dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat dan berkeyakinan. Realitas ini bukan hanya merupakan konflik antara satu pihak dengan pihak yang lain, tetapi juga mengenai dinamika sosial yang membuat kelompok kecil merasa tertekan oleh kelompok mayoritas, di mana pembubaran Doa Rosario yang terjadi di Tangerang Selatan ini menunjukkan potensi konflik antara komunitas agama. Analisis ini dapat membantu menjelaskan bagaimana ketegangan muncul, siapa aktor utama, dan bagaimana proses mediasi dilakukan. Dengan menganalisis realitas ini, kita bisa menggambarkan pola interaksi antar komunitas di tingkat lokal dan dampaknya terhadap kohesi sosial. Alasan kami memilih teori spiral of silence oleh Elizabeth Neumann karena menjadi pisau analisis yang relevan, di mana teori spiral keheningan ini berpendapat ketika seseorang merasa pendapatnya minoritas, mereka akan semakin tidak untuk bersuara. Hal ini menciptakan semacam spiral keheningan, di mana semakin sedikit orang yang tidak bersuara, semakin kuat persepsi bahwa pendapat tersebut memang minoritas. Teori ini menunjukkan bagaimana opini mayoritas dapat mendominasi ruang publik, bahkan jika opini minoritas sebenarnya memiliki basis yang kuat. Situasi ini dapat dilihat dari dinamika sosial pembubaran Doa Rosario yang terjadi di Tangerang Selatan. Tujuan dilakukan analisis mengenai realitas pembubaran Doa Rosario yang terjadi di Tangerang Selatan ini yang berkaitan dengan teori spiral of silence, yaitu untuk mengetahui hubungan teori spiral of silence terhadap realitas pembubaran Doa Rosario yang terjadi di Tangerang Selatan, dan untuk memahami bagaimana tekanan mayoritas dapat mempengaruhi kebebasan berkeyakinan dan bagaimana masyarakat merespon konflik keberagaman. Dan manfaat dari kajian ini adalah untuk memberi pemahaman lebih dalam tentang dinamika sosial di Indonesia dan menjadi referensi dalam membangun dialog keberagaman yang lebih baik. Baik, yang pertama saya akan bahas mengenai konsep atau pengertian daripada teori spiral of silence ini. Yang pertama itu mengenai teori spiral of silence ini pertama kali dikenalkan oleh salah satu ahli bernama Elizabeth Neumann pada tahun sekitar 1970-an. Nah, dalam penelitiannya Neumann menyatakan bahwa media mempengaruhi opini publik. Pengaruh penting dari media adalah pembentukan opini publik yang secara langsung berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan memicu timbulnya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Teori spiral of keheningan ini
menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang yang minoritas atau kecil itu cenderung untuk tidak banyak berkomunikasi atau tidak banyak berbicara begitu. Nah, sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang yang besar atau mayoritas akan lebih terdorong atau cenderung untuk banyak berbicara. Nah, hal ini sesuai dengan salah satu asumsi dasar teori sphere of training di mana masyarakat umum dapat mengancam individu yang melenceng daripada pendapat mayoritas dengan isolasi itu sendiri. Nah, kaum mayoritas yang pandangannya itu dominan sering pula didukung oleh media itu biasanya mendapat pengaruh atau memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini publik dalam masyarakat. Pendapat yang didukung oleh media ini bisa mempengaruhi lebih kuat lagi karena sebagian besar masyarakat percaya pada media massa. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dalam masyarakat terkait dengan realitas yang dimuat dalam media sosial atau media massa itu sendiri. Nah, sederhananya bahwa teori ini spiral of Kenningan ini menggambarkan kondisi psikologis manusia ketika kita berada dengan orang lain dengan rasa takut enggan untuk berdiri sendiri di sekitar kumpulan mayoritas. Nah, kita cenderung untuk lebih memilih untuk diam. Karena apa? Karena kita sebagai kaum minoritas itu kita akan lebih cenderung untuk lebih pasif dalam menyatakan pendapat kita karena adanya dorongan atau tekanan daripada pendapat dari mayoritas. Yang berikutnya, lalu bagaimana pembentukan teori spiral of silence ini atau bagaimana pembentukan spiral of silence ini? Nah, yang pertama itu dalam pembentukannya itu dimulai dengan persepsi opini publik terhadap suatu realitas. Contohnya, individu menganggap opini publik melalui media dan interaksi sosial. Mereka memperkirakan apakah pandangan mereka adalah bagian dari minoritas atau minoritas. Nah, kita contohnya misalkan saya melihat sesuatu di berita di media sosial. Nah, di situ saya akan cenderung untuk berpikir bahwa saya ada di pihak mana nih, mayoritas atau minoritas. Apabila saya memiliki di pihak mayoritas, saya akan mendukung opini yang dibicarakan dalam kaum mayoritas sendiri. Sedangkan kalau bila saya kaum minoritas, tentunya saya akan sedikit tertekan ya, karena pendapat saya itu akan sedikit tidak secara luas bisa dapat ekspresikan karena itu tekanan daripada opini mayoritas itu sendiri. Terus yang kedua itu mengenai ketakutan akan isolasi, di mana jika seseorang merasa pandangan mereka tidak sejalan dengan opini mayoritas atau itu bisa mengundang isolasi sosial, mereka akan cenderung tidak menerapkannya. Contohnya misalkan ketika saya merasa bahwa pendapat saya di dalam suatu organisasi itu kurang diterima atau tidak dipakai begitu, saya akan cenderung untuk mengisolasi diri saya terhadap kaum minoritas, di mana saya akan memilih untuk sendiri, tidak cenderung untuk mau berkomunikasi. Lalu yang ketiga itu mengenai dengan adanya diamnya minoritas. Nah, seiring dengan waktu, individu merasa terisolasi atau berbeda pendapat akan memilih tetap diam dan menghindari konfrontasi atau kritik. Nah, itu seperti yang tadi sudah saya contohkan tadi, bahwa misalkan saya dalam suatu organisasi terus pendapat saya tidak didengar, maka saya akan cenderung untuk menghindar daripada komunitas. Nah, saya akan memilih sendiri dan menghindari namanya konfrontasi ataupun kritik-kritik terhadap ataupun yang mereka bahas begitu. Lalu yang berikutnya, proses terjadinya teori spiral of silence ini, mana yang keempat itu mengenai penguatan opini mayoritas, di mana ketika semakin banyak orang dari pandangan mayoritas yang tetap diam, pandangan mayoritas tampak semakin dominan dan diterima luas. Artinya bahwa pendapat yang mayoritas atau pendapat yang lebih banyak itu akan lebih cenderung didorong atau diterima oleh masyarakat publik. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu lebih dominan mendukung kaum atau suara terbanyak atau pendapat yang lebih dominan ketimbang pendapat mayoritas itu sendiri. Nah, itu yang poin keempat yang bisa pembentukan yang disebut sebagai pembentukan. Lalu yang poin terakhir atau yang kelima itu bagaimana yang peningkatan ketakutan dan penguatan spiral atau keinginan. Proses ini berkelanjutan menciptakan lingkaran yang memperkuat, di mana pandangan mayoritas mungkin semakin mendominasi diskusi publik. Nah, pandangan minoritas semakin ditekan, di mana apabila dalam suatu organisasi atau suatu acara itu lalu ada perdebatan antara kaum minoritas dan mayoritas, cenderung biasanya yang akan lebih baik berbicara atau lebih dominan itu disebut dengan kaum mayoritas, karena mereka memiliki pendapat yang lebih dibanding kaum mayoritas sendiri, sehingga mereka lebih, sedangkan kaum minoritas akan lebih terasa ditekan gitu. Nah,
Yang berikutnya itu ada pun beberapa asumsi dasar yang membuat atau membentuk suatu spiral of silence ini di mana yang pertama itu mengenai ketakutan akan isolasi, yang kedua itu mengenai persepsi terhadap mayoritas, yang ketiga itu mengenai individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang akan diisolir oleh masyarakat, terus yang keempat itu mengenai masyarakat mengancam individu yang melenceng. Artinya bahwa yang keempat ini menekankan bagaimana masyarakat mayoritas itu lebih sendiri menekan kaum minoritas yang ada itu sendiri. Itu yang sudah saya sempat jelaskan, di mana ketika mereka tidak senang ketika kaum minoritas itu melanggar satu aturan atau ketetapan-ketetapan yang mereka sudah lakukan, mereka cenderung untuk membantah atau tidak suka dengan apapun yang sudah dilanggar oleh kaum itu sendiri. Makanya sama seperti yang kasus yang kami ambil ini atau kasus realitas di mana pembubaran Doa Rosario di Tangerang Selatan ini cukup menurut kami itu cukup sedikit berkaitan dengan teori yang kami ambil ini atau teori spiral of silence ini, karena di mana kaum minoritas seperti kaum Katolik pada di daerah Tangerang Selatan itu cenderung untuk tidak terlalu membantah atau apa, karena mereka merasa bahwa mereka memang berada di lingkungan mayoritas dan mereka seakan-akan itu cenderung untuk tidak terlalu lebih pasif dalam menyatakan atau menyuarakan pendapat mereka. Mereka cenderung mengikuti apa yang didorong oleh kaum mayoritas sendiri, karena mereka tahu bahwa mereka merupakan sekumpulan minoritas yang ada di sekitar kaum mayoritas itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu mengenai konteks saling terhadap realitas pembubaran Doa Rosario di Tangerang Selatan ini. Nah, yang pertama itu berbicara mengenai pembubaran Doa Rosario terhadap mahasiswa Unpam di Tangerang Selatan dalam konteks spiral of silence itu, di mana pembubaran Doa Rosario Tangerang Selatan ini menggambarkan dengan jelas bahwa adanya dinamika spiral of silence dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Ketika kelompok minoritas atau kelompok Unpam mahasiswa Unpam di Tangerang Selatan itu, mereka menghadapi tekanan daripada kaum mayoritas seperti masyarakat komunitas muslim di Tangerang Selatan. Nah, mereka akan cenderung untuk mengurangi ekspresi politik mereka dalam hal ibadah dan keyakinan agama mereka. Nah, meskipun mereka memiliki hak yang untuk beribadah, ketakutan akan terhadap pengucilan sosial dan potensi dampak negatif dan tindakan mereka mendorong mereka untuk menghindari konfrontasi, di mana keputusan untuk tidak menyuarakan atau menanggapi pengeluaran ini menciptakan spiral keinginan yang semakin memperkuat dominasi kaum kelompok mayoritas itu sendiri. Terus yang kedua itu mengenai konteks yang kedua itu terkait dengan dominasi opini mayoritas dan toleransi beragama. Nah, toleransi beragama menjadi satu hal yang cukup penting dalam masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia ini. Namun dalam kenyataannya, dominasi opini mayoritas seringkali menyebabkan marginalisasi kelompok minoritas, di mana pembubaran di Doa Rosario ini mencerminkan kurangnya ruang bagi ekspresi terhadap kaum minoritas dalam kebebasan beragama, di mana di sini masyarakat Unpam itu cenderung untuk kurang bebas dalam menyuarakan pendapat mereka ataupun dalam melakukan kegiatan ibadah maupun berdoa secara tenang gitu. Lalu masyarakat mayoritas yang merasa keyakinan mereka lebih dominan itu cenderung untuk merasa bahwa pendapat mereka itu lebih benar, dan mungkin kelihatan mereka melihat bahwa keberadaan Doa Rosario itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma yang sudah mereka lakukan, mereka tetapkan di daerah mereka sendiri, sehingga mereka kurang senang dengan apa yang mahasiswa kaum minoritas pada tempat itu. Kaitannya dengan teori spiral of silence ini, mana teori of silence ini menunjukkan bahwa tekanan sosial ini tidak hanya berasal dari pada sikap individual, tapi juga dipengaruhi oleh persepsi tentang norma sosial yang berlaku. Ketika kelompok mayoritas itu mempersepsikan bahwa persepsi ekspresi keyakinan mereka itu cenderung lebih dominan dibanding minoritas, akan bertentangan dengan norma yang diterima, maka mereka cenderung melakukan tindakan yang membetulkan apa yang dianggap mereka itu sebagai hal penyimpangan, pelanggaran daripada kaum minoritas sendiri. Nah, di mana hal ini menciptakan ketidaknyamanan bagi kelompok kaum minoritas itu sendiri. Nah, sehingga di mana kaum minoritas akan memilih untuk terpinggirkan dan terpaksa untuk membatasi ekspresi atau opini publiknya terhadap media ataupun kaum mayoritas itu sendiri. Lalu yang ketiga, konteks yang ketiga itu terkait dengan pengaruh media dalam bentuk persepsi. Nah, bicara soal pengaruh media terhadap persepsi ini juga media memiliki peran penting dalam memainkan peran untuk membentuk opini publik, di mana
persepsi publik itu bisa mengenai peristiwa tersebut, termasuk pembubaran Dora Sosial ini juga cenderung ditonjolkan lewat media massa, di mana kelompok mayoritas atau minoritas itu akan semakin contohnya khususnya kelompok minoritas ya, akan cenderung tenggelam dalam kebiasaan opini publik atau tenggelam dalam keheningan. Dalam kasus ini media dapat memperburuk situasi dan dengan memihak satu kelompok. Nah, di mana media dapat menciptakan ketidakadilan dalam menyampaikan informasi. Ini semakin memperburuk spiral opsi itu sendiri, di mana ketika kelompok minoritas merasa akan tidak didengar dan semakin enggan untuk berbicara. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh daripada media massa juga cukup mempengaruhi psikologis daripada komunitas serta tekanan terhadap komunitas sendiri. Apabila media itu lebih cenderung membela atau menggerakkan kepada satu kaum mayoritas itu sendiri. Lalu yang keempat, konteks yang keempat itu terkait dengan implikasi sosial dan realitas politis, di mana pembubaran dosa ini juga memiliki implikasi yang sosial dan politis, di mana dalam konteks kebebasan beragama tindakan tersebut mengancam prinsip dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam keyakinan mereka begitu. Tetapi kelompok mayoritas mengendalikan ruang sosial, di mana kelompok minoritas itu cenderung untuk seperti itu saya katakan, mereka kehilangan kepercayaan diri mereka dalam bentuk opini mereka, dalam bentuk kebebasan ekspresi mereka, dalam bentuk kegiatan ibadah mereka. Nah, ini dia yang membuat tekanan dalam diri mereka itu untuk cenderung lebih memilih untuk diam atau tidak terlalu banyak menyampaikan pendapat mereka, karena di bawah tekanan kaum daripada opini kaum mayoritas sendiri. Nah, fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan dan dalam masyarakat yang seharusnya menghargai keberagaman dalam perbedaan. Itulah mengapa dalam nilai silakan kita bicara soal persatuan dalam perbedaan dan simbol yang bineka tunggal ika dalam berbeda-beda namun satu. Tetapi kalau kita lihat dari realitas ini cukup konfrontasi atau cukup di luar konteks daripada persatuan ini, di mana tidak hanya toleransi dalam beragama itu sendiri. Nah, itulah yang cukup saya merasa bahwa ini cukup kami bisa kami angkat sebagai kami kaitkan dengan teori obselen ini. Nah, berdasarkan kali ini saya akan menjelaskan atau membuktikan bahwa jumlah kependudukan agama di Tangerang Selatan, di mana menurut data pusat statistik di Kabupaten Tangerang Selatan yang dipublikasikan tanggal 7 Juli 2004 itu berdasarkan data kependudukan masyarakat di Tangerang Selatan itu dapat dilihat bahwa presentasi penduduk yang beragama Islam itu berkisar antara 93%, sedangkan agama Kristen itu berkisar sekitar 3%, sedangkan agama Katolik itu berkisar hanya 1%, sedangkan agama Hindu itu 0,059% dan Buddha itu berkisar 1%, dan penganut Tionghoa itu berkisar 0,025%. Artinya bahwa kaum minoritas kependudukan agama Islam di Tangerang Selatan itu sangatlah mendominasi dibanding kaum agama yang lain, yaitu agama Islam. Jumlah kependudukan agama di Tangerang Selatan itu berkisar antara 93% teman-teman. Nah, jadi terbalik dengan agama Katolik yang cuma hanya 1%. Tentunya ini perbandingannya sangat jauh berbeda sekali, karena artinya bahwa kaum yang dominan di Tangerang Selatan merupakan kaum Islam. Artinya bahwa kaum minoritas yang seperti kaum Katolik tadi, mereka itu akan cenderung untuk tertekan dengan apa yang sudah opini-opini yang dikeluarkan oleh kaum mayoritas seperti masyarakat di Tangerang Selatan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data statistik tadi, penduduk Tangerang Selatan mayoritas penduduknya lebih dominan beragama Islam atau Muslim. Mayoritas inilah yang mengakibatkan kaum minoritas beragama Katolik menjadi kurang tegas dalam pendapat mereka dan cenderung lebih memilih diam dan mengikuti kemauan daripada kaum mayoritas di tempat itu. Hal ini memicu mengapa teori spiral obsiden ini cocok digunakan dalam analisis realitas yang adanya. Nah, baik, kita masuk pada deskripsi singkat realitas sosial pembubaran doa Rosario. Ini berawal ketika seorang warga berinisial D yang diketahui merupakan ketua RT setempat berteriak untuk membubarkan kegiatan doa tersebut. Tak berselang lama, sejumlah warga datang dan terjadilah keributan yang mengakibatkan kekerasan terhadap korban.
Pembubaran ini juga berujung pada penyerangan dan penganiayaan terhadap mahasiswa. Diketahui salah satu mahasiswa terluka akibat serangan senjata tajam atau sajam dari warga. Keributan ini juga terekam oleh salah satu penghuni kontrakan, di mana dalam rekaman tersebut memperlihatkan 2 orang laki-laki yang membawa senjata tajam. Dari keributan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 bilah pisau, video rekaman, serta 2 buah kaos. Polisi juga telah mengadakan gelar perkara dan menetapkan 4 tersangka. Tersangka pertama berinisial D, 53 tahun, yang merupakan ketua RT setempat, yang berteriak dengan suara keras, mengumpat, serta mengintimidasi korban. Tersangka kedua berinisial I, 30 tahun, yang turut meneriaki dan mengintimidasi lewat ucapan, serta mendorong korban 2 kali. Tersangka ketiga berinisial S, 36 tahun, yang membawa senjata tajam jenis pisau untuk mengancam dan menakuti korban. Tersangka keempat yaitu A, 26 tahun, yang membawa senjata tajam untuk melakukan ancaman kekerasan. Selanjutnya saya akan menganalisis realitas pembubaran doa Rosario di Tangerang Selatan berdasarkan 4 asumsi dasar teori spiral of silence. Yang pertama itu ketakutan akan isolasi. Dari realitas yang kami angkat ini menunjukkan adanya ketakutan isolasi sosial baik dari individu maupun kelompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut karena melakukan aktivitas yang dianggap menyimpang. Dalam konteks realitas ini, mahasiswa Katolik Unpam yang terlibat dalam pembubaran doa Rosario pada saat itu mungkin merasa khawatir dan merasa terancam karena takut terisolasi dari lingkungan sosial mereka, baik itu dalam bentuk hubungan pribadi, pekerjaan, ataupun tempat tinggal. Yang kedua, adanya persepsi terhadap opini mayoritas. Terkait dengan keputusan untuk membubarkan doa Rosario juga sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap opini mayoritas di masyarakat Tangsel pada saat itu. Jika mayoritas masyarakat Tangsel memiliki pandangan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Tangsel, maka mahasiswa Katolik Unpam mungkin akan merasakan tertekan dan harus menghentikan aktivitas tersebut agar tidak menghadapi penolakan atau konflik sosial yang lebih besar. Yang ketiga, individu atau kelompok yang melanggar akan diisolir oleh masyarakat. Dalam banyak masyarakat, pelanggaran terhadap norma yang diterima dapat mengarah pada isolasi sosial. Jika mahasiswa Katolik Unpam terus melaksanakan doa yang dibubarkan meskipun ada penolakan dari mayoritas masyarakat Tangsel pada saat itu, mereka mungkin akan dijauhi oleh lingkungan sekitar mereka. Dalam kasus ini, pembubaran doa Rosario bisa dipandang sebagai upaya untuk menghindari potensi isolasi sosial terhadap mahasiswa Katolik Unpam tetap melanjutkan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, masyarakat mengecam individu yang melenceng. Dalam masyarakat yang homogen, pelanggaran terhadap norma umum dapat menyebabkan kecaman yang tajam. Jika doa Rosario dianggap sebagai bentuk peribadatan yang tidak sesuai dengan praktik agama atau kebiasaan lokal dalam masyarakat Tangsel pada saat itu, mahasiswa Katolik Unpam yang melakukannya bisa menghadapi kecaman keras yang bersifat verbal atau bahkan fisik. Karena masyarakat mungkin merasa bahwa tindakan tersebut mengecam kesatuan yang sudah terjalin dari lama. Jadi, pembubaran doa Rosario di Tangsel jika dilihat melalui lensa 4 asumsi dasar tersebut mencerminkan dinamika sosial yang sangat kompleks, ketakutan isolasi sosial, pengaruh opini mayoritas, serta kecaman terhadap pelanggaran norma sosial. Semuanya bekerja untuk menciptakan tekanan yang cukup kuat bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menghentikannya. Fenomena ini menggambarkan bagaimana norma sosial, opini mayoritas, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Jadi sekian presentasi dari para kelompok kami terkait dengan analisis kami terkait hubungan spiral of silence ini dengan realitas pembubaran doa Rosario yang terjadi di Tangerang Selatan. Terima kasih.